complicated when it hurts. Oke, halo semua, ketemu lagi di MotoGP 21 untuk mod karir di seri kedua, tepatnya di Austin Grand Prix, Texas, Amerika. Dan kali ini pun kita di klasemen terpaut jauh sama si Marquez yang ada di posisi pertama. Dan kita masih ada di posisi ke-13 dengan hanya memiliki 3 poin aja, itu sedikit banget sih. Jadi kasihan banget si Asep, di seri pertama dia malah keteteran untuk bisa bertahan dari seorang Jorge Martin serta Takaki Nakagami. Tapi karena masih ada 18 hari lagi, otomatis masih ada kesempatan untuk kita menjadi juara dunia bersama si Asep Sep. Oke, here we go. Hello from Austin. We're here in Texas. In about a few minutes, we'll be bringing you the MotoGP race. Dan akhirnya sampailah kita di sirkuit Austin, Texas, Amerika. Dengan cuaca yang sangat cerah pastinya membuat kita dengan si Asep bakal bermain dengan sangat penuh semangat, apalagi biasanya di Austin kali ini kita memiliki potensi yang cukup bagus, mengingat di beberapa karir sebelumnya dengan Rins Rio kita selalu mendominasi meskipun kita nggak bisa finish di posisi pertama, minimal ya kita bisa tembus ke posisi 3 besar, itu udah lumayan banget sih. Jadi semoga kali ini dengan si Asep kita bisa membawa KTM untuk menjadi atau mengisi posisi 5 besar. Oke, kali ini sayang sekali kita harus start dari urutan ke-17 karena kemarin di sesi kualifikasi kita nggak bisa tuh ngimbangin sekaligus tembus ke kualifikasi kedua, karena emang ini bukan kita untuk mencari lap time, kita emang nggak bisa buat spesialis lap time atau time attack di sesi kualifikasi. Jadi kita bakal bertarung ketika udah di sesi balapan, karena pastinya sesi race bakal beda dengan sesi kualifikasi. Karena kita bakal coba untuk masuk di stop guide dan bakal coba untuk minta akselerasi yang bagus di motor KTM RC16. Dan sekaligus di sini kita pakai aja tuh kompon soft dan medium, karena emang di sini soalnya nggak terlalu tinggi, cuma 31 dari suhu tracknya. Jadi sepertinya so medium menjadi kompon yang bagus tepat bagi kita untuk balapan di MotoGP Amerika. Kalau kita bisa pada MotoGP atau sesi warm up lap MotoGP Austin Grand Prix. Dan si Marquez dia sepertinya start di urutan ketiga, tepatnya di posisi ke-7. Dan kita cukup bagus, cukup dekat juga. Jadi karena sekarang ini pesaing kita hanya si Marquez, maksudnya pesaing utama kita yang paling tinggi adalah Marquez. Jadi kita harus bisa kali ini untuk mengalahkan si Marquez dan bisa untuk tembus menguasai klasemen secepat mungkin. Kalau kita bisa bertemu MotoGP Amerika tepatnya di musim 2021. US Grand Prix here at Austin. Oke, semua ini dia secara sekelas MotoGP untuk America's Grand Prix 2021. And on the way, Asep saatnya harus berjaya di negara Paman Sam. Ini overtaking April serta Maverick serta Valen terus di posisi pertama, kembali overtaking Maverick Vinales kembali dengan Valen terus. Nampaknya kita berhasil. Ada yang crash di belakang saya sekali. Ini yang bahas dan ini crash di tikungan pertama. Oke, kita kedua overtaking KTM Tech 3 mampukah mengejar Valen terus dari sisi kiri menuju Triple Chica. Ini depan sangat legendaris di sirkuit Austin. Ini dia, kita overtaking Valen terus. Jadi bagus sekali akhirnya yes kita overtaking KTM dan akhirnya yes Asep sangat luar biasa, hebat sekali melampaui Rivalingas, keren tembus ke posisi ke-12 yang sangat cepat sekali. Kembali berdua dengan dua rider. Dan kali ini Alex Marquez di belakang, kita overtaking kembali dan Nilo Petrucci masih mengejar. Kembali berdua kali ini kembali di tikungan di depan, kita overtaking dan Nilo Petrucci dan menuju akselerasi menanjak. Mampukah kita mengejar? Akhirnya yes, kita tembus ke posisi 9 overtaking Pol Espargaro serta Fabio Quartararo. Oke, mendekati Rins di posisi ke-6. Ini dia, kita lihat breaking di tikungan di depan, kita langsung aja tarik tuas rem dan mampukah mendekati Alex Rins di sini. Luar biasa Asep, sangat-sangat luar biasa, superior sekali melampaui Suzuki di akselerasi serta Franco Morbidelli. Lap pertama tembus ke posisi ke-6 dari urutan ke-17. Emang nggak salah kita untuk panggil Asep sebagai pengganti Rins Rio di season 2021. Overtaking Franco Morbidelli dari si kiri dan kita lihat breaking dan bagus sekali, sangat luar biasa melebar saya sekali. Dan kali ini nampaknya si Franco Morbidelli kembali melawan kita di sini, kita kembali di tikungan di depan di tikungan 11. Kita berhasil mengovertake kembali Franco Morbidelli demi posisi kelima kali. Marc Marquez berada di depan kita. Mampukah Asep dekati Marc Marquez? Dan kali ini itu 4 rider, gapnya rapat banget loh. Kayaknya kalau kita bisa ngedekati mereka semuanya, otomatis kita bakal mudah untuk nanti tembus ke posisi pertama. Semoga aja ini agak deg-degan, soalnya jarang banget KTM dengan tim manajerial itu bisa secepat ini di GP Austin. Oke, 2 tikungan terakhir di final corner menjadi final sektor. Mampukah KTM hard mendekati Honda Repsol nantinya di lap kedua setelah kita menanti lap pertama di sini? Oke, track lurus. Nampaknya kita semakin menjauh dengan Marc Marquez. Mampu mendekati lagi Marc Marquez di entry corner. Tikungan pertama di lap kedua, langsung aja kita lihat breaking.
Ini dia mendekati lagi Marc Marquez di tikungan pertama. Mampukah kita cuma lebar? Hati-hati, kita fokus ke fighting. Nah hari ini saya banget dan pembalap yang keras di tikungan itu Enea Baster ini, di mana ini merupakan debut pertamanya si Enea di musim 2021 bersama Ducati Realio Vintage atau Ducati Sponsor Rama. Jadi saya banget yang harusnya dia bisa tampil dengan sangat bagus, tapi sayangnya dia malah crash. Dan sebenarnya juga itu crashnya gara-gara karena ramainya trafik pembalap yang ada di tikungan pertama selepas garis start tadi. Tapi semoga aja kita dengan Luca Marini atau mungkin sama lainnya, semoga aja nggak ada yang crash dan semoga masih bisa selamat untuk nanti berduel hingga lap kelima terlewati. Oke, menuju tikungan ke-11 macam Marquez ini kita overtaking dari segi kita langsung aja breaking, kita overtaking Marc Marquez dan luar biasa mulus sekali. Ini dia kita overtaking Marc Marquez dan di akselerasi menuju tikungan ke-12. Coba di launch right MotoGP Austin, mampukah KTM bertahan dari serangan Marc Marquez yang ada di belakang? Oke, dan kali ini si Marquez melaju kencang di posisi keempat. Dan kita overtake kembali sini. Kita langsung aja overtake. Kita fight back kembali Marc Marquez di entry corner tikungan ke-12. Namanya si Marquez gemeteran. Dia cukup gel-gel tadi karena kita takutnya antara dia melihat KTM yang begitu luar biasa buasnya mengalahkan Honda Repsol. Bayangin di entry corner tikungan ke-12 yang sangat tricky banget, di mana si Marquez pernah crash di situ. Si KTM Hard bisa sangat berjuang dengan satu pembalap yaitu si Asep dari Indonesia. Itu luar biasa banget cuy. Oke, ini dia di HSB Corner mencari mengejar kembali Jack Pursta, Johan Zarco, dua Ducati, satu Suzuki. Mereka bertiga berpenampilan luar biasa untuk lap kedua. Semoga saja kita bisa mendekati Jack Miller serta Johan Zarco atau mungkin bahkan rider Suzuki yang ada di posisi pertama. Oke, final corner di final sektor menuju lap ketiga. Mampukah Asep membawa KTM mengisi podium 3 besar? Terus sekarang kita udah berada di posisi 4 yang berarti tinggal selangkah lagi untuk kita tembus ke posisi ketiga. Ini dia menuju, wih, Asep menjadi first lap, luar biasa. Oke, first corner first sector. Kita fokus ke fighting cukup melebar dan semoga saja si Jack Miller bisa didekati pada di triple chicane, di mana kita di triple chicane ketika pengereman luar biasa sangat cerdas sekali. Maksudnya kita cukup nyaman karena di situ kita udah tahu di mana triknya cuy. Ini dia lagi si Jack Miller dan mampukah kita overtaking dari si kiri dan kemudian mengejar akhirnya yes dari si kanan kembali berdua side by side kembali. Sektor kedua waktu overtaking Jack Miller dan tinggal dikit lagi kita lampaui Jack Miller, masih belum bisa berjuang lagi. Kita fokus ke fighting. Semoga saja dua Ducati bisa didekati meskipun kita dengan KTM. Oke, ada celah, ada peluang kita overtaking Jack Miller dari sini side by side menuju tikungan ke-11 di sektor kedua. Luar biasa, Asep berhasil mengalahkan Jack Miller. Kemampuan Nusantara lokal pride emang luar biasa banget mengalahkan Jack Miller dari Australia. Dan tinggal Zazar serta Johan Mir tuh banget di posisi pertama. Dan hati mengejar dari sini. Kita nggak bisa tahan, tapi kita masih ada entry corner 12. Kita overtaking di tikungan ke-12. Peluang kita di sini mau Jack Miller noleh ke belakang. Dia sangat meragukan kekuatan dari KTM. Nah, kita malah salah fokus dan semoga ngelebar akhirnya yes. Bagus sekali. Kita masih bisa bertahan untuk kembali masuk di jalur. Kembali melawan si Jack Miller dari sini karena kembali berduel side by side di akselerasi. Di sektor ketiga mampukah Jack Miller kita kalahkan di sini. Ini dia. 3 lap lagi dan Jack motong jalur, dia motong jalur luar biasa. Wah, kampret banget dah. Dia kok bisa sih malah motong jalur? Dia harus sangat melatih cuy. Oke, ini dia. Coba di HSB set terakhir kita overtaking Jack Miller dari sisi kanan. Kembali berduel side by side lagi tanpa kena lelah. Kembali berduel menuju 2 tikungan terakhir kita overtaking Jack Miller dan akhirnya kembali berduel lagi. Susah sekali. Susah banget. Ini kita emang overpower banget ketika udah di akselerasi. Kita overtaking lagi Jack Miller langsung ke kiri. Kita overtaking Jack Miller dan akhirnya di akselerasi kembali berdua dengan Ducati Factory dan lagi-lagi Jack Miller oleh ke belakang. Dan Honda kembali mengejar. Hati-hati, ini dia di first overtaking Jack Miller dari sisi kiri. Kita langsung ngejar line breaking di sini. Ini dia line breaking dan akhirnya kita overtaking Jack Miller, mampu mengejar akhirnya akhirnya di tikungan overtaking Jack Miller. Tapi sayangnya si Jack Miller masih kuat di akselerasi. Gila loh ini. Oke, ini dia menuju triple chicane si Marquez ada sebelah belakang kita. Dia siap menerkam si Asep demi posisi keempat. Overtaking Jack Miller dari sisi kiri, mampukah mengejar kali ini? Oke, sektor pertama kita overtaking Jack Miller dan akhirnya si Asep berhasil melampaui Ducati Factory demi posisi kiri. Tinggal Johan Mir serta Johan Zarco untuk kita overtaking di sini. Johan Mir namanya dia cukup lelah. Dia tergeser ke posisi kedua kali ini. Oke, ini dia menuju si Marquez di belakang ada kontak. Marquez lebar. Apa yang terjadi? Namanya si Marquez cukup berbuat berbahaya tadi sehingga si Jack Miller
hampir saja crash, dan untungnya dia masih bisa untuk nge-save, dan akhirnya si Marquez yang harus berimbang efek itu melebar dengan cara yang paksa. Oke, akselerasi tepat jadi track mengejar Joan Mir, mampu ke KTM Hart mendekati Suzuki di posisi kedua tepat jadi entry corner tikungan ke-12 di ujung track kali ini. Ini dia, kita langsung aja tarik tuas rem mendekati Joan Mir, pelan mengejar dan mampu mendekati, tapi sayangnya nggak bisa. Semoga aja di sisa lap keempat kita bisa mengalahkan Joan Mir dengan bagaimanapun caranya, meskipun kita harus berdarah, kita harus crash, kita harus bisa memaksa Joan Mir tunduk di depan dari si Asep. Ini dia di sektor ketiga akhir menjelang sektor keempat. Mampukah KTM mendekati Suzuki X-Star di depan kita? Ini dia masih mengejar, bisa mengejar Q-Box Fighting dengan gap 0, sekian detik dari Joan Mir. Mampukah KTM mendekati Joan Mir di sini? Ada peluang, kita overtaking dari si kiri, langsung aja paksa, langsung Joan Mir kalah dan masih belum bisa. Ini kayaknya cukup mustahil bagi si Asep untuk bisa ngalahin si Suzuki di sini. Apalagi biasanya Suzuki suka tampil ketika udah di beberapa lap terakhir, tapi kita nggak boleh nyerah sampai nanti lap kelima kita selesaikan. Kali ini lap kelima, Q-Box overtaking Joan Mir dari si kiri. Ini dia, kita overtaking perlahan di first corner, kita overtaking Joan Mir dan kembali mengejar. Ada peluang kita overtaking, masih kembali berduel, dan akhirnya ada peluang di sini di akselerasi kita bisa mengalahkan Joan Mir. Di akselerasi pertama akhirnya nggak diduga, nggak disangka, akhirnya KTM berhasil melampaui Suzuki dan tembus ke posisi 2 besar kali ini. Dan tinggal Johan Zarco yang harus bisa kita kalahkan demi posisi pertama, menjadikan si Asep bersama KTM Hart menjadi juara pertama kalinya di musim 2000 setelah menggantikan si Rio yang sempat rehat sementara di musim 2021 di season ke-6. Ini dia, Q-Box Fighting di akselerasi menanjak menuju penurunan tepatnya di tikungan 10-11, dan ini dia Q-Box Fighting di entry corner, kita langsung aja light braking. Semoga saja masih ada kesempatan mendekati Johan Zarco, dan akhirnya ada peluang, tapi di akselerasi kita masih kalah Ducati, apalagi di top speed Ducati jelas jauh berbeda. Dan di Petrucci crash di belakang, apa yang terjadi? Lap terakhir Petrucci harus crash di belakang. Mungkinkah Petrucci crash di tikungan 12? Bisa saja. Tapi kita bersama kali kita harus braking di sini. Dan braking from Asep demi posisi pertama. Mampukah Johan Zarco mengalah demi Asep di sini? Kayaknya nggak bisa sih, mustahil banget Johan Zarco ngalahin kita untuk menang di sini. Soalnya Johan Zarco nggak pernah menang di ajang balap MotoGP di musim 2020. Ini dia Q-Box Fighting. Saat lagi menuju sektor terakhir di awal, saatnya kita harus bersuka cita setelah kita berhasil tembus ke posisi besar. Dan tinggal dikit lagi, mampukah di 3 tikungan terakhir mengalahkan Johan Zarco, dan ditinggal 2 tikungan lagi. Ini dia, mampukah KTM bersama Asep mengalahkan Ducati Pramac Racing? Oke, tinggal 1 tikungan lagi, kita jadi tikungan terakhir. Ini dia, kita bakal langsung light braking. Semoga bisa, ini dia. Dan di final corner kita langsung overtaking Johan Zarco, malang lebar, saya sekali nggak apa. Yang penting kita harus bisa untuk mengisi posisi kedua dan menjadi pembalap KTM terbaik di MotoGP Amerika sejauh ini. Luar biasa, Asep berhasil lagi membuktikan bahwa dia emang layak menjadi pesaing utama di musim 2021 bersama Hart KTM. Waduh, luar biasa, Asep. Nah, kali ini selamat buat 3 besar pengisinya, yaitu si Johan Zarco, kemudian Asep, dan juga ada Joan Mir. Itu sampai mereka bertiga yang berhasil mengukuhkan 3 besar di MotoGP Amerika. Jack Miller, Marc Marquez, Franco Morbidelli, Rins, Taka, dan Paul Espargaro berhasil melengkapi posisi ke-4 hingga posisi ke-9. Dan klasemen kita berhasil naik 8 posisi dari posisi ke-2 hingga posisi ke-5, dengan sekarang kita udah berjarak hanya 13 poin aja dari Marc Marquez yang ada di puncak klasemen. Luar biasa si Asep, sangat berkembang pesat di MotoGP Austin kali ini, luar biasa. Jadi semoga di next track kita bisa kembali lagi untuk meraih posisi yang cukup baik, yaitu di Termas Rio Hondo. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi di next video kali gitu. Terima kasih nonton, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, bye, ciao. Intense weekend. Finally, the moment has come for the riders who put their talent on show to celebrate. With such an exciting race, these 3 guys deserve the applause of everyone under the podium.